Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa Universitas IFET semuanya. Kembali lagi bertemu saya dalam mata kuliah Technopreneurship. Kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Dalam mata kuliah ini kita akan fokus mengenai pembahasan tentang motivasi berwirausaha. Jadi untuk mungkin beberapa pertemuan sampai sebelum UTS kita masih membahas terkait kewirausahaannya dulu, kemudian baru nanti setelah UTS kita akan membahas lebih rinci mengenai teknologi yang digunakan dalam entrepreneurship atau kita menyebutnya technopreneurship. Oke, masuk pada pertemuan kedua. Ini tentang mengenai motivasi wirausaha. Jadi tentu dalam melakukan segala sesuatu hal, pasti kita punya nawaitu ya, atau niatan, atau bahkan dorongan, atau asbabun nuzul, atau sebab. Kenapa kita melakukan suatu upaya atau usaha, khususnya di sini tentang berwirausaha. Jadi itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Apa sih yang memotivasi seorang wirausaha tersebut, dan juga bagaimana setelah usaha dijalankan mereka melakukan motivasi apa saja terkait untuk pengembangan usahanya. Jadi ada motivasi untuk dirinya sendiri, memotivasi diri sendiri dalam melakukan usaha tersebut. Oke, langsung masuk saja. Yang pertama, sebelum kita coba membahas motivasi, kita akan belajar dulu mengenai tingkatan kebutuhan manusia. Dan seorang disampaikan oleh Abraham Maslow, seorang ilmuwan yang sangat terkenal ya, ini terutama untuk ilmu-ilmu psikologi. Jadi teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikolog yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang pertama, kebutuhan paling dasar seorang manusia yaitu tentu adalah tentang kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, minuman, tidur, pakaian, dan sebagainya. Kemudian naik dari kebutuhan tersebut ada kebutuhan yang dinamakan rasa aman. Itu tentang keamanan, keteraturan, stabilitas baik ekonomi maupun stabilitas keamanan ya tentunya yang dimiliki oleh manusia tersebut dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi ada tentang kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan terkait afeksi, relasi, hubungan antar manusia, keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Jadi manusia dasarnya adalah makhluk sosial, sehingga tidak lepas dari kebutuhan sosial, yaitu untuk bermasyarakat, melakukan interaksi satu sama lain. Kemudian naik lagi di atasnya adalah apresiasi atau penghargaan, yaitu kebutuhan terhadap pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah sangat tersier ya kebutuhan di status penghargaan ini, karena biasanya mereka sudah aman untuk kebutuhan-kebutuhan di bawahnya. Fisiologinya sudah aman, rasa amannya sudah terpenuhi, sosial terpenuhi, dan mereka akan memerlukan kebutuhan baru, yaitu mereka butuh penghargaan terhadap eksistensi dirinya sendiri. Manusia tidak pernah puas, sehingga perlu adanya penghargaan dari ataupun memerlukan kepuasan terhadap reputasi, status dirinya, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan paling utama yaitu adalah aktualisasi diri. Itu artinya eksistensi dirinya. Manusia setelah memenuhi beberapa kebutuhan tadi, ternyata mereka akan sampai pada tahap kebutuhan untuk pengembangan diri, pemenuhan ideologi-ideologinya, dan lain sebagainya.
Bahkan juga dalam skala ekstrim, untuk aktualisasi diri ada seorang ilmuwan juga itu juga sudah sangat terpenuhi ya kebutuhannya, sehingga mereka punya kebutuhan yang sangat liar, itu kebutuhan aktualisasi dirinya itu diwujudkan dalam mencari Tuhan. Itu termasuk dalam pemulihan ideologi. Jadi menghabiskan beberapa miliar dolar untuk menemukan Tuhan itu seperti apa. Jadi itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sudah tingkatan puncak, sehingga mereka akan terpuaskan dengan uh, terkenyangkannya akan ideologinya, kebutuhan pengembangan diri dan sebagainya. Ya, contoh ekstrim seperti tadi, mencari Tuhan dan sebagainya. Bahkan kadang juga nggak masuk nalar ya, tapi ya kembali lagi manusia tidak pernah puas. Jadi Abraham Maslow merumuskan kebutuhan manusia itu dari 5 kebutuhan seperti gambar piramida ini. Oke, kemudian masuk ke bab entrepreneur, motivasi. Menurut pendapat Picasso pada tahun 2013, motivasi dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang pengusaha atau entrepreneur yang menimbulkan kegiatan entrepreneur yang menjamin kelangsungan dari kegiatan entrepreneur dan memberikan arah pada kegiatan entrepreneur tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Jadi ini lebih whole packaging ya, paket utuh motivasi yang adalah sesuatu sumber daya atau resources yang dapat menggerakkan ya, menggerakkan seluruh daya penggerak dalam diri seseorang. Jadi kalau dihubungkan dengan teori Maslow tadi, ada yang berangkat dari kebutuhan fisiologinya, misal ada seseorang belum tercukupi kebutuhan pangannya, tidur dan sebagainya, melakukan suatu usaha atau upaya berwirausaha demi mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhan dasar manusia ini bisa dijadikan acuan di mana seseorang melakukan dasar kenapa harus berwirausaha. Apakah untuk memenuhi fisiologinya, rasa amannya, sosial, penghargaan, bahkan sampai aktualisasi diri. Itu sangat studi kasus sekali atau sangat beragam. Seorang pengusaha mengambil dasar dasar pengambilan keputusan kenapa dia harus berwirausaha. Oke, kemudian wirausaha akan muncul ketika seseorang berani, ya, jadi sudah ada aksi ya di sini, mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Membuat seseorang menjadi berani mengembangkan usaha dan idenya melalui motivasi berwirausaha yang kuat. Dua hal tersebut saling berhubungan agar tercipta wirausaha yang kuat dan tangguh serta berkualitas. Ini menurut Astiti pada tahun 2012. Dua hal di sini adalah usaha dan ide ya tentunya. Jadi selain tidak hanya motivasi yang diperlukan, tapi juga diwujudkan melalui usaha dan idenya. Oke. Ini ada beberapa jenis dan sumber motivasi. Menurut pendapat Siregar dan Nara pada tahun 2011, motivasi itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu motivasi di dalam atau intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik berarti adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Misalnya seperti kebutuhan dasar manusia tadi, aku ingin berwirausaha karena ingin mencukupi kebutuhan fisiologisku, biar bisa membeli pakaian, makanan, dan sebagainya. Itu kebutuhan di dalam diri. Kemudian yang motivasi, mohon maaf, maksudnya motivasi. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia yang
dijadikan acuan dalam motivasi ekstrinsik misalnya adalah faktor dari luar, yaitu tadi adanya apresiasi, penghargaan, kemudian sosial, kebutuhan sosial manusia. Jadi mereka ternyata tidak lepas melakukan suatu wirausaha dengan berangkat dari motivasi karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tadi ya, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Oke, kemudian selain jenis dari berdasarkan sumber motivasi, juga ada jenis motivasi, yaitu motivasi primer dan sekunder. Primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif dasar. Nah, ini hampir sama ya seperti tadi. Jadi mungkin kalau dari hierarki Maslow, primer itu di dua paling bawah ini ya mungkin ya. Kemudian motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dengan motif sosial, sikap, dan emosi. Emosi dalam. Jadi ada sosial, penghargaan diri, aktualisasi diri. Nah ini sudah bisa dikategorikan masuk ranah motivasi sekunder. Oke, sampai sini cukup jelas. Jika jelas, saya lanjutkan kembali. Nah, sini ada semacam talk show ya antara seorang host atau pembawa acara dengan Menteri Pendidikan kita. Ini dulu waktu beliau masih menjabat sebagai CEO Jack. Ya, dari video ini kita nanti akan menarik kesimpulan-kesimpulan. Silakan disaksikan bersama. Gojek itu idenya lahir dari frustrasi saya gunain ojek di Jakarta. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya alasan jujurnya saya bikin Gojek itu karena saya membutuhkan layanan tersebut. Ya, jadinya karena kemana-mana naik ojek. Waktu itu saya di konsultan di McKinsey, kemana-mana kalau mau meeting naik ojek karena kalau naik mobil nggak bakal nyampe. Meeting klien bakal selalu telat. Yeah. Tapi kenyataannya kalau lagi butuh ojek nggak ada. Kalau nggak butuh ojek menu-menuhin di pangkalan. Terus kalau tinggal beberapa sisa pulang kantor, mau naik ojek pasti ditembak harga 50.000, 40.000. Begitu muka saya kayak orang luar, jadinya pertama ditembaknya 50-60.000 aja ya. Saya langsung mulai kesel, saya bingung kenapa ini bisa nggak efisien seperti ini. Barulah saya mulai ngobrol-ngobrol. Punya ojek langganan kan, saya 3-4, saya ajak ngopi. Saya ajak ngopi di pinggir jalan, habis itu saya mulai interview mereka. Gimana sih hidup Anda gitu, mikroekonomi seorang ojek itu seperti apa. Baru dari situ saya mulai sadar, wah ini adalah problem fundamental demand dan supply yang nggak match. Jadi ini adalah problem efficiency yang harus kita resolve gitu. Dan lama-lama saya juga develop trust kepada beberapa ojek langganan saya yang sering saya tes, saya kasih uang buat beli makanan, dapet. Saya mulai kalau trust lagi, saya titip barang, diantar. Ini aman-aman juga ya, jadi saya mulai ngetes semuanya. Terus persepsi ojek sebagai suatu bagian dari komunitas yang kumuh dan tidak terpercaya, itu mulai hilang di benak saya. Wah, ini ada satu discovery. Gitu. Barulah saya mulai meluncur bikin call center. Ya, menarik sekali ya. Jadi dari seorang Nadiem Makarim pada saat itu memotivasi dirinya untuk berwirausaha pada layanan transportasi online, ojek itu berawal dari kebutuhan dirinya akan layanan tersebut. Sehingga bagi seorang Nadiem itu adalah sebuah demand atau permintaan yang cukup menggambarkan permintaan masyarakat saat itu. Padahal supply-nya atau ketersediaan jasa layanan ojek tersebut saat itu kurang efisien. Jadi sehingga Nadiem memutuskan untuk mengefisiensikan bentuk layanan ojek yang semula offline di pangkalan menjadi online sehingga mudah diakses oleh masyarakat lebih luas. Seperti itu. Ya,
Mungkin dalam siklus secara sederhananya digambarkan seperti ini. Adanya kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Kemudian dari kebutuhan tersebut dicari jalan keluar untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Kemudian masuk dalam tahap berikutnya, pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Mengambil alternatif eksekusi apa saja, kemudian baru dievaluasi atas langkah-langkah terhadap pemuasan kebutuhan tersebut. Sudah baik atau belum, sekurang apa, efisiensinya di mana, kemudian ditentukan kebutuhan yang akan datang dan pencarian bagaimana cara pemenuhannya. Sehingga dari satu kebutuhan selesai di sini, kemudian seorang wirausaha entrepreneur akan mencari ladang ide baru atau bentuk usaha baru yang sekiranya akan muncul di masa yang akan datang. Sehingga secara siklus seorang entrepreneur dalam melakukan wirausaha itu pasti tidak hanya di satu atau dua usaha. Tentunya menunggu atau memastikan usaha yang sebelumnya dirintis itu sudah stabil terlebih dahulu. Oke, kesimpulan sederhananya seperti dalam chart pada gambar ini ya. Oke, dan lanjut lagi. Masih tentang motivasi wirausaha yang dilakukan oleh Prague dan Kramer pada tahun 2001, menemukan bahwa orang akan menjadi wirausahawan jika expected reward atau mengharapkan penghargaan yang dinikmatinya itu lebih tinggi dari upah sebagai karyawan. Nah, sini ada perbandingan ya, ada komparasi antara karyawan ataupun seorang pelaku usaha. Nanti lebih jelas saya akan jelaskan di video berikutnya mengenai 4 kuadran seorang entrepreneur. Kita lanjutkan. Jadi karena imbalan yang diharapkan tergantung pada penilaian dan sikap seseorang terhadap risiko, maka riset ini telah memasukkan konsep mengenai persepsi terhadap kelayakan berwirausaha. Dengan demikian, riset ini menemukan bahwa aktivitas kewirausahaan merupakan fungsi dari kelayakan, usability ya, dan keinginan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Levesque pada tahun 2002 menemukan bahwa pilihan antara menjadi wirausaha dan menjadi karyawan ternyata itu dipengaruhi oleh faktor usia. Maksudnya adalah akan berubah seiring dengan perubahan usia. Kebanyakan di masyarakat kita itu dari usia muda atau usia sangat produktif itu menjadi seorang employee atau karyawan atau wira swasta. Ya, wira swasta. Kemudian setelah umurnya cukup matang, kebutuhan-kebutuhan dirinya dan keluarganya semakin berkembang, baru beralih gagasan idenya untuk mencoba berwirausaha. Seperti itu kebanyakan di masyarakat kita. Ya, jadi tentunya semua orientasinya adalah reward ya, atau penghasilan, atau capaian, penghargaan, honor. Kemudian, pendapat lain juga menyebutkan motivasi seseorang menjadi wirausahawan itu ada 4 alasan yang menyebabkan seorang menjadi wirausahawan. Yang pertama itu soal laba. Jadi, dengan asumsi bahwa dapat menentukan laba, keuntungan, dan berapa yang harus diberikan kepada orang lain. Bisa mengatur ya. Kemudian kebebasan, mengatur waktu, aturan main, supervisi, dan intervensi-intervensi ke pihak-pihak terkait. Kemudian ada tentang impian personal. Itu menginginkan standar hidup, rutinitas yang membosankan, dapat menentukan nasib dan impian visi dan diri sendiri.
Jadi rutinitas yang membesarkan itu dapat keluar dari rutinitas itu dengan menentukan nasib, impian, dan visi misinya sendiri. Kemudian ada alasan kemandirian, yaitu ada rasa kebanggaan, kemudian juga mandiri dalam permodalan, mandiri terhadap pengelolaan manajemen, bahkan sampai ke pengawasan. Ini beberapa teori soal motivasi seseorang itu menjadi wirausaha. Segel tahun 2005 menyimpulkan bahwa keputusan seseorang untuk berwirausaha atau bekerja pada orang lain merupakan proses rasional yang melibatkan 3 aspek berikut. Yang pertama, setiap orang akan membandingkan keinginan untuk bekerja secara mandiri atau bekerja pada orang lain. Jadi seperti pendapat peneliti sebelumnya bahwa faktor itu ternyata berpengaruh seiring berjalannya usia seseorang. Kemudian yang kedua, setiap orang akan menilai apakah ia mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan aktivitas yang diperlukan untuk menjadi seorang usahawan. Jadi menilai diri sendiri ya, di sini evaluasi diri, kira-kira aku mampu nggak setelah bekerja sekian tahun seperti ini membesarkan usahanya orang lain sebagai karyawan, kira-kira saya mampu tidak untuk memimpin diri saya sendiri. Dan yang ketiga, setiap orang harus menentukan apakah ia bersedia menerima risiko yang inheren dalam aktivitas kewirausahaan. Jadi pertimbangan yang terakhir adalah risiko ya, terkait risiko usaha, kira-kira siap nggak menghadapi segala kemungkinan sukses ataupun gagal. Itu adalah proses rasional terhadap seseorang untuk memutuskan akan berwirausaha atau tidak. Kemudian menurut Wirasasmita berdasarkan 4, nah ini adalah dorongan ya atau hasratnya. Hasrat untuk berwirausaha itu karena satu, alasan keuangan, itu mencari nafkah, menjadi kaya, untuk mencari pendapatan tambahan sebagai jaminan stabilitas keuangan dan sebagainya. Dan yang kedua, alasan sosial, itu memperoleh status, dapat dikenal dan dihormati, kedudukan ya, seperti itu ya, menjadi panutan, dapat bertemu dengan orang banyak. Dan yang ketiga adalah pelayanan, yaitu memberi pekerjaan kepada masyarakat. Nah, ini lebih ke ini ya, sosial ini. Sosial maksudnya lebih berempati terhadap pihak lain ya. Kemudian tidak berorientasi ke profit semata, lebih ke kepuasan terhadap bagaimana membahagiakan orang lain, membahagiakan orang tua demi masa depan dan keluarganya. Kemudian alasan yang terakhir adalah pemenuhan diri, yaitu ingin menjadi atasan, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, untuk menghindari ketergantungan pada orang lain, untuk menjadi produktif dan untuk menggunakan kemampuan pribadi. Jadi di sini sama ya, seperti alasan ini ternyata sangat relate, sangat berhubungan sekali dengan teori hierarki kebutuhan dasar manusia oleh Abraham Maslow tadi. Oke, terkait penilaian diri, ternyata ada kuisnya ya, atau silakan nanti bisa diisi melalui link berikut, atau nanti akan saya share ke grup WhatsApp masing-masing komite kelas. Nanti setelah mengisi link tersebut akan kita bahas di pertemuan berikutnya minggu depan. Oke, ini adalah untuk lebih memahamkan atau perbedaan ya terkait motivasi berwirausaha. Sebenarnya itu motivasi itu alasan kenapa berwirausaha, ataukah bagaimana mengembangkan usaha itu untuk memotivasi diri berusaha itu berkembang. Agar tidak rancu, kita membagi motivasi itu memang ada 2 pengertian atau 2 kelompok ya, itu sebagai
reasoning atau alasan untuk melakukan suatu wirausaha. Seperti tadi ada teori kebutuhan Abraham Maslow, kemudian siklus motivasi wirausaha, dan alasan-alasan melakukan kegiatan wirausaha. Kemudian di sisi yang lain, yaitu adalah motivasi dalam berwirausaha. Kalau ini motivasi untuk berwirausaha itu ini kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Kemudian dalam melakukan wirausaha atau yang diperlukan dalam berwirausaha itu ternyata diperlukan motivasi diri dalam berwirausaha. Kemudian motivasi yang harus dibangun dalam berusaha. Kemudian ada faktor-faktor motivasi dalam berwirausaha. Dari slide sebelumnya, kita sudah membahas banyak mengenai motivasi sebagai reasoning atau alasan melakukan wirausaha. Dan untuk slide berikutnya, kita akan belajar mengenai motivasi yang diperlukan dalam berwirausaha. Yang pertama, yaitu motivasi diri dalam berwirausaha. Jadi, perlu kita mendorong atau menekan diri kita untuk benar-benar mau melakukan wirausaha, khususnya di sini usaha yang sudah dijalankan ya. Kita memang perlu mengkatrol pola pikir kita untuk bisa memotivasi diri dalam, contohnya adalah mengalahkan mitos. Jadi mitos-mitos yang di masyarakat itu pengusaha itu hanya pelaku saja, bukan memikir. Pengusaha tidak bisa diajarkan untuk bentuk, pengusaha adalah selalu sebagai investor. Bahkan ada yang mengatakan membutuhkan keberuntungan. Bahkan paling ekstrim juga dikatakan pengusaha adalah sama seperti penjudi. Jadi mitos-mitos ini kita harus bisa mengalahkan. Lalu yang kedua adalah memotivasi diri dalam mengubah pola pikir. Jadi merubah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan itu tidak mudah. Perubahan itu bukanlah kata yang menakutkan dan membahayakan. Mengubah pola pikir memerlukan keberanian kerelaan. Jadi yang awalnya berpola pikir setiap bulan dapat gaji, setiap bulan aman, tidak punya risiko apapun, sekarang harus berubah pola pikirnya. Setiap bulan harus menggaji karyawan, setiap bulan harus mengeluarkan pengeluaran yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Kemudian yang dulunya diatur orang, sekarang mengatur diri sendiri, bahkan sampai ke tingkat mengatur orang lain, itu juga tidak mudah. Jadi memang harus diperkuat dalam mengubah pola pikir. Dan yang ketiga adalah memotivasi untuk memanfaatkan kekuatan pikiran alam bawah sadar. Jadi menurut pendapat Prof. George Ladd menguraikan bahwa faktor atau kondisi yang mendorong bekerjanya proses bawah sadar menjadi sangat produktif itu beberapa diantaranya adalah keberanian, pengalaman, persiapan ya, ini maksudnya persiapan, dan ada tensi atau ketegangan dan batas waktu. Jadi semua faktor tadi itu adalah yang muncul dalam alam bawah sadar kita. Jadi memang harus dimanfaatkan terkait keberanian dalam alam bawah sadar, kemudian untuk merecall memori atau pengalaman-pengalaman, baik pengalaman sukses mencapai sesuatu ataupun pengalaman kegagalan, itu kita ambil hikmahnya untuk bisa menjadikan motivasi dalam melakukan suatu usaha. Dan juga ada persiapan, tensi atau ketegangan dalam melakukan usaha, itu juga harus dikuatkan. Dan yang keempat yaitu adalah memotivasi berprestasi. Maksudnya adalah di sini memotivasi diri untuk berprestasi ya. Kita mengapresiasi diri untuk bisa mencapai prestasi menurut penilaian kita sendiri. Yaitu salah satunya adalah berorientasi pada tindakan dan memiliki motif yang tinggi dalam mengambil risiko untuk mencapai tujuan. Kemudian dapat mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada.
Kemudian mempunyai perilaku yang agresif dalam mengejar tujuan atau berorientasi pada tujuan dan hasil. Dan mau belajar dari pengalaman, dan memupuk dan mengembangkan pribadi unggul secara terus-menerus. Nah, semua motivasi-motivasi ini siapa yang bisa melakukan, atau pertanyaan adalah siapa yang seharusnya melakukan. Tidak lain dan tidak bukan adalah diri sendiri ya. Jadi memang mengubah orang lain itu tidak mudah, sehingga kita paling bisa adalah mengubah diri sendiri agar harapannya nanti terinfluence orang-orang sekitar kita, rekan kerja kita, mitra kerja, mungkin juga staf kita nanti dalam berwirausaha. Kita harus menjadi suatu tolak ukur yang baik untuk kolega atau rekan-rekan kerja dalam berwirausaha ya. Jadi motivasi-motivasi ini sangat diperlukan bagi seorang wirausaha karena sebagian besar dari motivasi ini tidak ditemukan dalam seorang karyawan atau employee. Seorang karyawan tuh karena sudah memiliki rasa aman, nyaman di zona yang sangat nyaman sekali, sehingga kadang memberikan motivasi itu adalah atasan atau dia motivasi dari gaji ya, gaji diberikan oleh perusahaannya, atasannya. Kemudian motivasi yang harus dibangun dalam berwirausaha, kalau tadi apa ya, motivasi diri ya dalam berwirausaha. Karena yang kedua adalah motivasi yang harus dibangun. Yang pertama adalah fokus pada tujuan. Jadi apapun prosesnya dinikmati, gagal ya bangkit lagi, tidak ramai, sepi, membeli, tetap dijalankan. Karena tujuannya adalah biar berhasil, biar tercapai kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dan jangan menunda, kalau punya ide, dipelajari, dipersiapkan, segera dilaksanakan. Kemudian memiliki visi yang jelas, visi jangka panjang. Setahun pertama seperti apa usaha yang dibentuk, kemudian 5 tahun pertama harus sudah seperti apa, bahkan sampai ke 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun harus punya checkpoint-checkpoint yang jelas. Saya akan mencapai ini dalam 10 tahun, saya akan mencapai ini dalam 15 tahun, seperti itu. Kemudian yang keempat, lakukan pekerjaan dengan hati nurani. Tentunya seperti tadi ya, pemuasan terhadap rasa bahagia melihat orang lain bahagia atau melihat berguna bagi orang lain. Tentunya itu adalah suatu bentuk wirausaha yang berkah. Kemudian yang kelima, berani mengambil risiko, jelas harus kemudian ada percaya diri, memiliki perencanaan yang matang, kemudian belajar dari kesalahan diri maupun orang lain, kemudian membangun tim yang solid, kemudian memberikan pelayanan prima pada pelanggan, kemudian yang terakhir mengelola keuangan dengan baik. Jadi ini adalah motivasi-motivasi yang harus dibangun seorang entrepreneur, seorang wirausahawan. Jadi sebelum Bapak Ibu benar-benar nanti tertarik melakukan wirausaha, memang harus mengetahui beberapa hal ini ya untuk dipersiapkan sejak sekarang. Oke, kemudian ini adalah faktor-faktor motivasi berwirausaha. Faktor yang pertama adalah ciri. Jadi seorang wirausaha itu memiliki ciri-ciri. Biasanya yang berhasil itu adalah justru yang jujur. Berarti berani untuk mengemukakan kondisi sebenarnya dari usaha yang dijalankan. Sehingga konsumen itu tidak merasa membeli kucing dalam karung. Dan mau melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi tidak dilebih-lebihkan, juga tidak dikurang-kurangkan, sesuai kapasitasnya. Kalau tidak jujur, mungkin akan indah di awal, banyak keuntungan, tapi justru akan mematikan dalam jangka panjang, sehingga akan menghambat visi misi yang dibangun. Karena begitu reputasi rusak, terus terang untuk memperbaiki suatu nama, citra atau branding yang kita bangun tidak mudah.
Jadi integritas suatu pengusaha, suatu nama, suatu brand atau suatu merek yang dibangun Bapak Ibu itu adalah modal yang cukup penting. Jadi kejujuran itu merupakan salah satu ciri dari wirausaha yang berhasil. Kemudian mempunyai tujuan jangka panjang, sama seperti tadi ya, visi misi yang jelas. Itu mengenai dapat memberikan motivasi yang besar kepada pelaku wirausaha untuk dapat melakukan kerja walaupun pada saat yang bersamaan hasil diharapkan masih juga belum dapat diperoleh. Jadi saat mungkin gagal atau tidak sesuai target di tahun-tahun pertama, Bapak Ibu tidak akan mudah menyerah karena begitu ingat visi misi yang jelas, 5 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa, akan teringat kembali impian yang akan dicapai oleh Bapak Ibu semua, sehingga akan memotivasi kembali diri untuk melakukan usaha tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ternyata selalu taat berdoa. Ya, seperti slogannya, manusia yang berusaha, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi tidak lupa bahwa memang manusia itu hanya bisa sebaik-baiknya berencana ya, tapi hasil tetap Tuhan yang menentukan. Di sini untuk sebagai pengingat bahwa dari mengenal siapa diri kita, memang semua wirausaha ini tidak lebih dan tidak bukan selain untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia, juga sebagai fitrah kita sebagai manusia untuk beribadah ya. Sehingga semoga wirausaha yang dijalankan Bapak Ibu itu menjadi berkah. Kemudian ciri yang kedua yaitu adalah memiliki kompetensi ya tentunya. Jadi kompetensi di sini adalah seorang wirausaha itu harus tahu dulu usaha apa yang dilakukan. Udah harus tahu dasar-dasar pengelolaan bisnis, cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan. Kemudian memiliki sikap yang sempurna, yang dilakukannya harus bersikap total ini, harus seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Jadi semua peran bisa ya, saya yakin bisa, karena memang tidak mudah menjadi wirausaha itu. Tidak mudah dan tidak murah ya. Pengalaman itu kan hal yang berharga. Jadi memang harus tahan banting. Kemudian ternyata juga harus memiliki modal yang cukup. Cukup itu relatif ya di sini. Jadi tergantung usaha apa yang akan dilakukan itu masuk akal tidak modal yang dimiliki. Misal saya pengen punya usaha sekolahan, sekolah kok didesain misal seperti itu. Wah, harus punya gedung, harus punya ini, padahal mohon maaf, mungkin kapasitas dirinya hanya baru bisa melakukan usaha, misal hanya yang di awal seperti usaha yang minim modal itu contohnya jasa ya, misal usahanya bisa jasa menggambar, hanya baru bisa gambar bangunannya saja, seperti itu. Kemudian memiliki kemampuan mengelola keuangan efektif. Ini sering yang diulas. Jadi memang itu adalah termasuk faktor ya, kompetensi. Kemudian mampu merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan bahkan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Nah, ini soft skill ya, soft skill sekali, sehingga selain bisa dipelajari, juga ada kadang bawaan pribadi itu yang memang sudah condong memiliki soft skill yang cocok dalam berwirausaha. Kalaupun tidak cocok, masih bisa dipelajari seperti itu. Kemudian yaitu mengatur strategi, cara bersaing, dan mampu membuat aturan atau pedoman SOP yang jelas bagi perusahaannya. Itu adalah faktor-faktor untuk memotivasi seorang wirausaha. Oke, kemudian masuk ke tahap paling akhir dalam pertemuan ini. Sekarang saat ditanya, kemudian apa sih kalau perbedaan dari motivator dan inspirator? Kita tadi sudah belajar banyak mengenai motivasi ya, sehingga orang yang bisa memberikan motivasi kita sebut motivator.
Apa sih beda dengan inspirator? Kita simak video berikut. Inspirator adalah orang yang menginspirasi, orang yang mengilhami. Itu biasanya mereka punya kemampuan prestasi, dan prestasinya menjadi ilham banyak orang. Biasanya juga tanpa ada interaksi, orang tahu melalui prestasinya. Adapun untuk motivator adalah orang yang menggerakkan, orang yang menggerakkan dengan kemampuan untuk menggerakkan orang lain untuk sampai di satu tujuan tertentu. Ya, tadi sedikit penjelasan dari seorang dosen ya. Jadi setelah kita mengetahui motivasi, harapannya kita bisa menjadi motivator minimal untuk diri kita sendiri, menggerakkan diri kita sendiri untuk bisa mau dan mampu melakukan suatu wirausaha. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil, prestasi atau capaian Bapak Ibu akan bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitar, inspirasi dari masyarakat ini. Ya. Kemudian ini yang terakhir, slide terakhir. Saya ada sedikit quiz lagi. Mungkin nanti bisa diklik ya. Ini untuk mengenali diri, cocok tidaknya atau minimal ya untuk membangun motivasi minimal lah. Kira-kira saya sesuai nggak ya melakukan usaha ini? Ya, nanti silakan dicoba, dikunjungi situsnya, dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, hasilnya bisa didiskusikan sendiri atau kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Tapi untuk yang form tadi yang saya share di grup WA nanti itu harus diisi ya, nanti ada masukkan nama itu sekaligus sebagai absensi kita. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi semua teman-teman mahasiswa. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.